Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wanfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma lam na'lam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, taufik dan hidayahnya, supaya kita bisa menjalankan amal ibadah pada bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-15 ini seperti berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan kebaikan, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi, yaitu kandungan hadis ini. Yang pertama adalah al-insan wa alaqatuhu bil mujtama. Yang pertama, manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Ya'ishul insanu fi hadhihi dunya ma'an nas wa taqumu bainahum wa bainahum alaqatun wartibat wa huwa yahtajuhum wa hum yahtajuna ilaihi. Manusia hidup di dunia ini bersama orang banyak, dan ada di antaranya dengan orang-orang yang lain itu hubungan, hubungan yang erat. Dia butuh kepada orang lain dan orang lain pun butuh kepadanya. Itu manusia. Wal Islam yahrisu ala an takuna hadhil alaqat bainahum ala asasin salim wa manhajin qawim. Sedangkan Islam menghendaki hubungan ini, yaitu hubungan antara dia dengan orang lain, itu didasarkan pada pondasi yang benar. Wa manhajin qawim, dan sistem atau manhaj yang kuat. Wadzalika yatahaqqaqu 'indama yukrimu ba'dhum ba'dha, dan yang demikian itu bisa terrealisasi bila sebagian di antara manusia itu saling memuliakan dan menghormati satu dengan yang lain. Wa yaltazimu kullun minhum ma'al akharina adabal muamalah wa husnal muasyarah, dan berkomitmen masing-masing di antara mereka itu bersama yang lain untuk menerapkan adab-adab bergaul yang benar dan bergaul yang baik. Min kalamin jamil wa jiwarin karim wa dhiyafatin la'iqatin, berupa berbicara dengan omongan yang baik-baik, bertetangga dengan cara yang saling menghormati, wa dhiyafah la'iqah, dan cara menjamu yang layak.
Wa hadza ma hassana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi natanawaluhu bil bahas. Inilah yang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, ini jadi poin pertama, hadis ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia pasti bergantung kepada orang lain. Dia tidak akan mungkin hidup sendiri. Karenanya orang menyebut manusia ini adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri yang lain. Ya, baik antara yang miskin dengan yang kaya, antara pekerja dengan bos, antara pelayan pembantu dengan majikan, ya, antara orang yang berdagang dengan pembantunya dan lain sebagainya, semuanya itu saling membutuhkan. Nah, untuk terlaksananya dengan baik hubungan ini, maka harus ada aturan-aturan yang di dalam agama Islam ini sudah jelas. Ada aturan-aturannya. Karenanya nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain. Nah, karena antara kita ini untuk menjalin hubungan itu seringkali juga kita mengungkapkan dengan berbicara. Nah, maka dalam berbicara pun lebih-lebih berbicara ini kaitannya dengan orang lain, maka bicara kita, omongan kita ini harus pembicaraan yang baik, ya, yang menunjukkan bahwa kita betul-betul membutuhkan orang itu dan sekaligus menghormati orang yang bersangkutan. Nah, karenanya dalam hadis ini maka disebut falyaqul khairan, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau dia diam. Ya. Nah, karena kita saling membutuhkan itulah maka Islam mengaturnya gitu. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, karenanya maka sangat penting sekali buat kita untuk memperhatikan hadis ini, karena hadis yang 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi ini merupakan pondasi dalam ajaran Islam dan merupakan hal-hal yang prinsip yang ada di dalam ajaran kita. Dan hadis ini adalah mengandung nilai akhlak, seperti yang akan disebutkan nanti adalah akhlak berupa akhlak qauliyah maupun akhlak fi'liyah, yaitu akhlak secara pembicaraan, omongan, atau akhlak secara perilaku. Kemudian yang kedua yang dijelaskan dalam poin penting dalam hadis ini adalah min kamalil iman qaulul khair wassamtu amma siwah. Adalah termasuk bagian dari kesempurnaan iman, mengatakan perkataan yang baik dan diam. Amma siwahu, diam dari yang selain yang baik-baik. Ya, artinya berbicaralah ketika kita butuh bicara. Dan kalau kita bicara, bicaralah dengan yang baik-baik. Ya, jangan bicara kotor, jangan bicara yang tidak enak didengar oleh orang, membuat orang lain tersinggung. Nah, kalau ada pikiran untuk mengatakan perkataan yang kotor, yang jorok, maka hendaklah kita ingat hadis ini, bahwa lebih baik diam daripada mengatakannya. Mudah-mudahan puasa kita yang sedang kita laksanakan ini senantiasa mengingatkan kita bahwa tidak setiap pembicaraan itu harus dibicarakan, ya, kecuali yang baik-baik. Ya husuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis ala a'zami khisalil khairi wa anfa'i a'malil bir. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, menganjurkan kepada kita bahwa kepada sifat yang agung, ya, a'zami khisalil khair, sifat kebaikan yang paling agung, dan memberi amal yang paling bermanfaat, amal kebaikan yang paling bermanfaat. Bahwa yubayyinu lana anna min kamalil iman wa tamamil islam an yatakallamal muslimu fi syu'unil lati ta'udu alaihi bin naf'i fi dunyahu aw akhiratihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara kesempurnaan iman dan sempurnanya keislaman seseorang adalah bahwa an yatakallamal muslim fi syu'unil lati, bahwa seorang muslim itu berbicara
pada masalah-masalah yang bisa memberi manfaat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Ya, jadi artinya kita bicara itu bicara yang manfaat, entah itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, jadi kalau urusan dunia misalnya kita bicara, kita lagi jualan. Ya, ketika jualan, ya maka kita bicara seperlunya sesuai dengan yang kita perlukan di saat kita jualan atau melayani pelanggan yang sedang berbelanja kepada kita. Jangan sambil melayani tetapi sempat-sempatnya ngegosip. Misalnya, ya saking itu yang pelanggannya itu misalnya partner gosipnya biasa misalnya, tiba-tiba secara spontan ketika jualan juga disempetin ngegosip. Nah, ini bahaya. Ya, jadi bicara, ya bicaralah seperti yang dibutuhkan. Ya bicara, saya beli ini, nah ini bayarnya, ini kembaliannya dan lain sebagainya. Jadi jangan diselingi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, yang bermanfaat saja di dunia maupun akhirat. Begitu juga ya kalau kita mau berbicara, ya seperti sekarang ini, ya kan kalau berbicara terus kita nggak mungkin. Ya lagi puasa bicara saja, maka baca Quran. Ya kita gunakan ya lidah kita ini untuk membaca Quran yang sebanyak-banyaknya, membaca hadis, membaca buku-buku Islam untuk meningkatkan wawasan keislaman kita agar kita di dalam beramal dalam kehidupan ini sesuai atau dilandasi dengan ilmu. Nah, jadi Rasulullah SAW menjelaskan di antara kesempurnaan keimanan dan keislaman itu di antaranya adalah bahwa setiap muslim itu harus berbicara yang manfaat baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Wa min thamma ta'udu 'alal mujtama' bis sa'adati wal hana'ah. Dan dari sana juga ya pembicaraan yang dia bicarakan itu kalau dia dengan bahasa yang benar, itu juga manfaatnya akan kembali juga kepada masyarakat. Ya, orang senang dengarnya. Ya, kalau yang dibicarakan adalah apa? Itu yang baik-baik. Itu bisa juga membawa bahagia dan ketenangan kepada masyarakat. Beda halnya ketika misalnya ada tetangga ya mendengarkan tetangganya yang ngumpul-ngumpul di sebelah rumahnya, tetangga ini lagi baca Quran, atau misalnya dia lagi diskusi misalnya dengan anak-anaknya, atau dia lagi khusyuk membaca buku-buku Islam. Kalau ada kemudian di sebelahnya tetangga yang berbicara tidak karuan, apalagi diselingi dengan teriakan-teriakan, maka ini tentu akan mengganggu sang tetangga. Maka ini tidak baik namanya kita di dalam bermasyarakat. Wa an yaltazima janibas samti fi kulli ma min sya'nihi an yusabbibal adza aw yajlibal fasad. Dan agar ia berkomitmen di samping diam itu, diam pada hal yang menyebabkan mengganggu orang lain atau bisa membawa kepada kerusakan. Artinya kita harus memperhatikan itu gitu. Artinya kalau sesuatu itu diam kita justru membahayakan buat masyarakat. Ya, misalnya gini, ada terjadi perbuatan kemungkaran yang tetangga-tetangga kita itu terganggu dan masyarakat bahkan terganggu dengan itu. Lalu misalnya kalau semua orang yang berada di situ diam, ini juga tidak baik. Ya, harus ada yang berbicara ya untuk menegur yang bersangkutan agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat. Atau ada perbuatan kerusakan, ada orang yang berbuat onar. Ya, maka harus ada, jangan semuanya diam. Ya, kalau diam itu berarti kita seolah-olah ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan itu adalah bukan sikap dan sifat orang yang bermasyarakat. Harus ada man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Jadi ada 3 tahapan kita untuk mencegah sesuatu yang mengganggu di dalam masyarakat. Jadi bila perlu kita menggunakan kekuasaan tangan kita kalau kita mampu, tetapi kalau tidak mampu maka gunakan teguran dengan bahasa lisan
yang kira-kira tentu juga bahasanya tidak membuat mereka mudah tersinggung. Ya, kalau tidak, kira-kira juga kita bisa mengukur bahwa bahayanya, berbahaya sekali kalau kita tegur dia, maka Islam pun memberikan ruangan buat kita untuk dengan cara membencinya di hati kita, maka itu kita sudah melakukan nahi mungkar. Fa sayaltazimu ghadabar Rabbi subhanahu wa ta'ala wa sukhtahu. Ya, karena yang demikian itu kalau kita diam pada masalah yang mengganggu ya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, ada perbuatan mungkar, ada maksiat, kemudian kita diam, itu akan mengundang ya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berbahaya sekali kalau sampai Allah Subhanahu wa taala murka, maka kan itu bisa nanti mendatangkan ancaman cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah bisa menurunkan siksanya. Ya, seperti yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya yang maknanya saya agak lupa ayat ini. Jadi jangan sampai kita orang-orang yang baik juga itu nanti terkena dengan apa? Karena orang-orang baik itu diam terhadap maksiat, terhadap dosa yang ada di sekitarnya, kemudian dia pun orang-orang yang tergolong orang baik itu nanti menjadi terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Ya, rawa Ahmad fi musnadihi an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga hatinya lurus. Tidak akan lurus hati seseorang sehingga lurus lisannya. Ya, hadis ini luar biasa. Jadi iman itu akan bisa sempurna, bisa baik, bisa lurus bila hati kita lurus, bila hati kita bersih, bila hati kita jaga dari penyakit-penyakit hati. Nah, akan tetapi hati itu tidak akan bisa bersih, ya, tidak akan bisa lembut, tidak akan bisa jernih apabila lisan seseorang tidak lurus dan tidak bersih. Jadi kalau lidah yang selalu berkata kotor, yang selalu berkata jorok, yang selalu berkata kasar, sulit ya untuk terwujudnya hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang suci. Ya, maka jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau kita ingin hati kita bersih, maka biasakan lidah ini untuk mengucapkan yang baik-baik. Banyak berzikir, banyak istighfar, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Ya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kalau kita bicara dengan orang lain, bicaralah yang lembut, yang halus. Ya, kemudian banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian dengan sendirinya hati akan menjadi lembut. Nah, kalau sinkron ya antara lisan dan hati sudah bisa bekerja sama dengan baik, ya maka dengan sendirinya iman seseorang juga nanti akan menjadi baik, akan lurus seperti bahasa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini. Dia akan menjadi lurus. Wa akhrajat Tabrani aidan min hadis Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yakhzuna min lisanihi ay yumsikuhu an ba'dil kalam wa huwa alladhi la khaira fihi. Tidak akan mencapai seorang hamba itu hakikat iman. Ya, hakikat iman artinya iman yang benar, iman yang sempurna, sehingga dia menahan lidahnya. Jadi sangat pas sekali hadis ini kita baca dia di bulan suci Ramadan ini untuk menguatkan
mengingatkan kembali kepada kita betapa bahwa dalam berpuasa ini kita juga harus menahan lidah kita dari berbicara bohong, dusta, berbicara kotor, kasar, dan juga yang lainnya yang tidak bermanfaat. Nah, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yakhzuna min lisanihi. Jadi menahan lidah ini adalah menjadi salah satu dasar agar kita memperoleh iman yang sempurna, iman yang baik. Wa huwa alladzi la khaira fihi. Itu maksudnya ada menahan lidah dari perkataan yang tidak ada kebaikan padanya. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-khawdu fil kalam sababul halak. Banyak bicara itu menjadi penyebab kehancuran, kebinasaan. Wa sawnul lisan tariqun najah. Menjaga lidah adalah jalan keselamatan. Ya, maka ada pepatah sering kita dengar, mulutmu harimaumu. Ya, artinya apa? Ya, kita harus menjaga mulut ini jangan sampai kita menjadi tertimpa bahaya atau mendapatkan akibat buruk, ya, sebagai akibat daripada omongan kita yang tidak baik atau yang buruk, yang bisa menyinggung perasaan orang lain, yang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Wa saunul lisan tariqun najat. Menjaga lidah adalah jalan keselamatan. Betul. Jadi kalau kita jaga lidah ini, ya, kalau kita bicara dengan orang lain dengan bahasa-bahasa yang baik, lembut, maka orang lain pun merasa dihargai. Ya, dan itu pun menjadi bagian dari cara kita menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri, maka itu yang akan membuat orang lain menghargai kita dan segan kepada kita. Kalau sebaliknya omongan kita didengar saja tidak enak, ya apalagi itu juga langsung menyinggung perasaan orang lain, ya jangan harap orang merasa nyaman. Ya, bahkan kalau sudah kita dianggap terlalu biasa begitu, orang akan selalu menghindar duduk atau mendekat dengan kita karena dia merasa tidak nyaman. Apalagi seringkali jadi bahan pojokan, misalnya dipojokin terus kalau sudah ada di sisinya. Qad marra bika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sudah disampaikan sebelumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan apa yang tidak penting, yang tidak ada artinya. Itu sudah dikupas kalau nggak salah yang menyampaikan tuan guru kita, tuan guru Muharrar Mahfuz. Wa anal kalam fi ma la ya'ni qad yakunu sababan li ihbatil amal wal hirman minal jannah. Nah, ini akibatnya. Jadi bahwa berbicara yang tidak penting itu, berbicara yang sia-sia itu bisa jadi sebab batalnya atau terhapusnya amal kita, wal hirman minal jannah, dan bisa juga menyebabkan kita diharamkan masuk surga. Ya, misalnya, ya kan dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Baqarah itu terkait dengan sedekah, ya, sedekah. Jadi kalau kita sudah infak atau sedekah, maka jangan kita sebut-sebut lagi. Ya, jangan misalnya kita sudah ngasih baju sama si fulan, kemudian dia kebetulan ada di dekat kita, lalu kita, wow, sekian gagah haruan kado tangkong sabeng. Nah, itu bisa membuat dia malu dan bisa jadi itu menjadi pembatal ya sedekah kita kepada yang bersangkutan, ya, karena orang dibuat malu di depan banyak orang. Ya, dengan demikian maka amal kita jadi terhapus. Fa'alal muslim idza arada an yatakallam an yufakkir qabla an yatakallam. Maka orang Islam kalau mau bicara itu dia harus berpikir dulu sebelum bicara. Ya, fakir qablal kalam katanya, berpikirlah sebelum bicara. Fa in dhahara lahu anna ma yatakallamu bihi khairun muhaqqaqun yusabu alaihi takallama bihi. Kalau terbukti benar bahwa apa yang nanti yang akan dia bicarakan itu adalah kebaikan, maka itu bisa mendatangkan dia akan diberi pahala dengan pembicaraannya itu.
Wa in dhahara lahu annahu syarrun yusiruhu aw batilun yanshuruhu aw iltabasa alaihi al-amr falyumsik 'anil kalam fa huwa khairul lahu wa aslam. Nah, tetapi ternyata apabila yang akan dia bicarakan itu adalah sebuah kejahatan, ya keburukan, ya atau kebatilan yang nanti menjadi tersebar luas, au iltabasa alaihil amr, atau perkara yang sebenarnya dia tidak tahu apakah benar atau tidak. Ya, dia hanya bicara saja seperti zaman kita sekarang ini. Ya, hoax ya. Jadi kita gampang menyebarluaskan berita hoax. Ya, maka kita harus menahan diri. Ya, kalau itu terkait dari sumber, kita lihat dulu sumbernya. Ya, kalau dari media elektronik, ya lihat dari TV mana. Kemudian kalau media cetak misalnya dari koran siapa, itu dilihat dulu. Ya, jangan kita nggak pernah kenal nama medianya, kemudian kita main share terus. Nah, itu bahaya. Nah, itu tidak baik. Nah, kalau kita mampu menahan diri dari menyebar luaskan ya berita hoax atau pembicaraan-pembicaraan yang batil itu, maka fahuwa khairul lahu wa aslam, itu akan lebih baik baginya dan itu lebih selamat. Ya, makanya kan sekarang nih banyak nih orang yang melakukan berkata ya dengan senangnya saja semata-mata, misalnya yang sholat sambil musik ya, main joget-joget, kemudian ada yang mengatakan perkataan-perkataan yang berupa hinaan, dia pikir dia tidak akan terciduk, mungkin ya itu terlalu bodoh sebenarnya kalau ada orang di zaman yang seperti ini, apalagi undang-undangnya sudah jelas, kemudian merasa nyaman saja untuk menghina orang di medsos, ya, atau juga misalnya melecehkan agama-agama tertentu dan lain sebagainya. Ini adalah terlalu bodoh. Dan ini juga disebabkan karena terlalu terbiasanya melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Nah, baru dia sadar biasanya kalau sudah mulai diciduk. Baru dia sadar di situ. Nah, hati-hati. Islam mengajarkan kita untuk bersikap hati-hati, tinggalkan itu, enggak usah dilakukan. Nah, li'annahu muhasabun an kulli kalimatin yalfadhu biha, karena dia akan diperhitungkan. Iya, dari setiap kata yang dia ucapkan. Fa imma musabun au muaqabun, apakah ada kalanya nanti kata yang dia sampaikan itu dia akan mendapatkan pahala atau akan dihukum, diberikan siksa oleh Allah Subhanahu. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat perkataan itu. Ya, banyak sedikitnya, besar kecilnya, dua-duanya ini akan senantiasa mencatatnya. Jadi jangan kita hanya memperhatikan paling orangnya entah di mana atau enggak ada yang peduli. Jangan dikira. Ya, sekarang dengan adanya undang-undang yang bisa memudahkan orang untuk menjerat orang yang menghinanya, menghujatnya, melecehkannya, maka itu jangan harap kita akan bisa selamat dari incaran orang yang kita hina, karena sudah ada undang-undang. Wa rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yalqa laha balan yarfa'hu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba ya pasti atau yang mengatakan berbicara dengan satu perkataan min ridwanillah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ma yalqalaha balan, yang dia tidak menganggapnya penting misalnya, tetapi perkataan itu ya karena dia terbiasa mengucapkan perkataan yang baik-baik, walaupun sebenarnya tanpa mengontrolnya, dia tidak memperhatikan, tetapi yang pasti itu adalah kalimat yang baik, omongan yang baik, itu menyebabkan dia yarfa'uhu Allahu biha darajat.
menyebabkan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menghargai omongan sederhana tetapi baik yang bisa membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu membuat dia diangkat derajatnya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ta'ala. Dan sesungguhnya ada juga seorang hamba yang berbicara dengan perkataan yang bisa mengundang, atau min sukhtillah, yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, yang sebenarnya dia tidak menganggap penting atau dia tidak memperhatikan perkataannya itu, yahwi biha fi jahannam, itu bisa menjungkalkan dia ke dalam api neraka. Ya, wa nadhkuru hadis Muaz radhiyallahu anhu, wa hal yakubun nasu ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatuhum. Tiadalah akan disungkurkan manusia wajahnya ke dalam api neraka kecuali akibat daripada ketidakmampuannya menjaga lidahnya. Jadi dia biarkan lidahnya itu berbicara sesukanya tanpa memperhatikan ada orang yang sakit hati, ada orang yang tersinggung semata-mata karena menganggap bahwa dia bicara dengan lidahnya sendiri. Kemudian tidak peduli orang senang atau tidak senang, orang tersinggung atau tidak. Nah, maka ini bisa mengantarkannya atau menceburkannya ke dalam api neraka. Yang keempat, poin yang keempat, adabul kalam. Lil kalami fil islami adabun. Di dalam Islam itu ada adab-adab berbicara. Lil kalami fil islami adabun katsiratun minha. Ya, banyak adab-adab di dalam Islam, dan diantaranya adalah harasal muslimu ala an yatakallama bima fihi nab'un. Orang muslim itu harus berbicara dengan pembicaraan yang bermanfaat. Wa an yumsika anil kalamil muharram fi ayyi hal minal ahwal, dan berupaya untuk menahan diri berbicara yang diharamkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh berbicara yang diharamkan. Qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifatkan sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindarkan diri dari berbicara yang sia-sia. Di antara sifat orang-orang beriman itu di dalam surat Al-Mu'minun, ini ayat 3 ini dijelaskan bahwa orang beriman itu dia meninggalkan atau menghindarkan diri dari mengatakan perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna. Dan ini menjadi salah satu sifat penting yang dimiliki oleh orang beriman, agar nanti dia bisa, sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya, menjadi ahlu al-firdaus, menjadi ahlu surga firdaus nanti. Wallahu wal kalamul batil kal ghibati wan namimah wat ta'ni fi aradin nas wa nahwi zalika. Yang dimaksud dengan lagu adalah perkataan batil seperti ghibah, gosip, kemudian mengadu domba atau melukai perasaan orang lain. Nah, ini kita harus berupaya, dan ini adalah bulan tarbiyah. Di antaranya adalah tarbiyah untuk melatih lidah kita untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik, banyak berzikir, banyak bertasbih, bertahlil, tahmid, banyak membaca Al-Qur'an, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicara seperlunya dan dengan pembicaraan yang lembut. Yang kedua, adamul iksar minal kalam al-mubah. Adab kalam itu adalah, adab bicara itu adalah tidak banyak berbicara yang mubah. Jadi yang mubah pun jangan. Tetap seperlunya, walaupun itu boleh. Karena boleh itu kan tidak mendatangkan pahala. Kita bicara panjang lebar, malah akhirnya bisa jadi hanya buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu seperti orang yang
terbiasa banyak bicara, kemudian entah itu dengan bercerita dan lain sebagainya. Li'annahu qad yajurru ilal muharram awil makruh, karena yang demikian itu, bicara mubah itu kalau terlalu banyak itu bisa menyeret kita nanti kepada bicara yang haram dan yang dibenci. Rawat Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Janganlah kalian banyak bicara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau mau bicara banyak, dengan cara berzikir, zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kalau selain itu, ya seperlunya saja. Ya, kenapa? Karena banyak bicara selain zikir kepada Allah itu adalah membuat hati jadi keras. Ya.